Sore itu, Lastri duduk di teras rumah. Ia sedang menunggu kepulangan suaminya. Di teras rumah sederhananya itu, ia dengan sabar menunggu suaminya tiba. Setelah beberapa saat, sang pujaan hati pun datang. Dengan lemah lembut, ia menyambut suaminya itu. Setelahnya, ia menyiapkan makanan dan segelas kopi untuk dinikmati suaminya. Di usianya yang masih muda, Lastri menjadi sosok istri yang diidamkan banyak pria. Memiliki paras yang sangat cantik, ia menjadi primadona lelaki di desanya. Sehingga, pada usia 16 tahun, ia menikah dengan pria yang dicintainya. Kehidupan pernikahan Lastri berjalan seperti pada umumnya orang yang menikah. Suami yang bekerja untuk menghidupi keluarga kecilnya, dan Lastri menjadi ibu rumah tangga yang mengurus pekerjaan rumah. Selama menjalani kehidupan berkeluarga, ia tak kunjung dikaruniai anak. Sampai pada saat usia pernikahan mereka menginjak 1 tahun. Hal itu cukup membuat frustasi suami Lastri. Dan karena itu pula, hubungan yang awalnya baik-baik saja, semuanya berubah. Mereka sering terlibat perkelahian satu sama lain, dari mulai adu mulut sampai dengan kekerasan. Hingga pada suatu ketika, suaminya yang tak sanggup menerima kenyataan bahwa istrinya tidak dapat memberikannya anak, mulai menyukai perempuan lain. Awalnya Lastri tak mencurigai bahwa suaminya menyukai perempuan lain. Namun pada suatu ketika, Lastri menanyakan kebenaran akan berita tersebut. Suaminya yang tak terima dengan pertanyaan Lastri tersebut mulai naik pitam. Sampai pada akhirnya, perkelahian pun terjadi. Dan leher Lastri tercekik oleh suaminya. Suaminya yang tidak sadar, akhirnya mencekik Lastri hingga tewas. Mengetahui bahwa istrinya telah meninggal dunia, suami Lastri menjadi panik dan takut. Ia mencari cara agar tidak dijadikan sebagai tersangka pembunuhan istrinya. Akhirnya ia menemukan ide yang sangat keji. Suami Lastri menggantung jasad istrinya. Sehingga jika nanti ada orang yang tahu, maka orang-orang akan mengira bahwa istrinya melakukan bunuh diri. Tak ada yang berubah semenjak kematian Lastri. Hingga pada suatu ketika, muncul rumor yang mengatakan bahwa Lastri menghantui desa tersebut. Cerita bermula dari salah satu korban yang mengatakan bahwa ia ditemui sosok yang menakutkan di makam Lastri disemayamkan. Sosok tersebut muncul kepada pengendara yang melewati makam, yang mana makam desa tersebut memang di sebelah jalan raya. Seringkali sosok itu mengikuti pengendara dengan cara membonceng di belakang pengendara sepeda motor, serta muncul di kursi belakang pengendara mobil. Malam ini jalanan sepi banget ya. Aneh deh. Kok agak serem? Kok ada bau kembang ya? Allahu Akbar. Jangan ganggu dong. Tolong. Jangan bonceng. Please, tolong. Tolong pergi. Kejadian seperti itu sangat sering terjadi. Namun anehnya, sosok tersebut hanya muncul ketika ada pria yang memiliki niat jahat lewat di jalan tersebut. Banyak sekali pria yang menjadi korban teror ini. Hingga saat ini, cerita sesosok yang membonceng di pemakaman Lastri menjadi cerita turun-temurun di desa tersebut. Entah seperti apa kebenaran cerita ini, kami hanya menyampaikan apa yang menjadi perbincangan umum. Semua kebenaran cerita hanya Tuhan yang Maha Mengetahui. Yang dapat kita lakukan hanyalah mendoakan apa yang telah terjadi, sehingga tak ada kejadian yang terulang kembali.
Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari cerita ini. Salah satu yang paling penting adalah untuk tetap dapat menerima segala keadaan dari pasangan kita. Untuk itu, tetap menghormati satu sama lain, apalagi kepada perempuan ya. Semoga kita dapat memetik hikmah dari cerita ini. Terima kasih dan tetap selalu berdoa. Ya, segitu saja cerita kali ini. Jika kalian suka, silakan di-like, share, dan jangan lupa untuk subscribe agar mendukung kami dalam berkembang lebih baik lagi. Oh iya, jika kalian punya cerita tentang hal mistis dan mau untuk jadikan cerita dalam channel ini, silakan kirim cerita kamu di email yang tertulis di deskripsi. Atau kalian bisa kirim di akun media sosial kami yang ada di deskripsi juga. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan mari kita cerita mistis dengan manis di Horror Story Universe.